Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita sering melihat para etnomusikolog, penelitian, turun ke lapangan, mencari data, wawancara sana sini, merekam musiknya. Buat apa sih? Nah, tentunya semua data yang diperoleh dijadikan acuan utama atau data utama bagi penelitian etnomusikologi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai kerja lapangan menurut Bruno Netter. Selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivia. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivia. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung menghubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Di awal sudah disampaikan bahwa video kali ini akan membahas mengenai kerja lapangan menurut Bruno Netter. Sebelum itu, kita lihat biografinya, siapa sih beliau ini? Gitu. Bruno Netter ini lahir di Praha, Cekoslovakia, tanggal 14 Maret 1930. Lalu, tahun 1939, Netter dan keluarganya ini pindah ke Amerika Serikat karena menghindari pembunuhan atau pembantaian orang Yahudi. Kok seperti itu? Nah, karena si Netter ini keturunan Yahudi. Yang pada saat itu kan orang Yahudi banyak dibantai. Lalu di ranah pendidikannya, dia kuliah di University Indiana dan University Michigan. Lalu setelah lulus mengajar di University Illinois dan mendapat gelar profesor musik dan antropologi. Banyak penelitian lapangan tentang etnomusikologi yang dilakukannya khususnya di Amerika, Iran, dan di India. Lalu juga banyak buku yang telah dibuatnya, salah satunya yaitu The Study of Ethnomusicology. Beliau meninggal tanggal 15 Januari 2020. Itu biografi singkatnya. Kerja lapangan, Bruno Netter mengutip dari Kurzgesagt. Dia menjelaskan bahwa saat kerja lapangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fieldwork atau kerja lapangan. Ngapain sih kerja lapangan itu? Ya mengumpulkan data. Dalam bentuk apa? Bisa wawancara, merekam audio atau video, foto, dan juga mencatat hal-hal yang ada di lapangan, etnografi. Lalu yang kedua adalah desk work atau kerja meja. Di sini ngapain? Nah, dari data yang sudah terkumpul lalu diolah. Yaitu bisa menyusun rancangan, transkrip. Apalagi kalau di etnomusikologi itu harus mentranskrip musik tradisi menjadi not angka atau not balok seperti itu. Lalu mendeskripsikannya, menganalisis, dan penarikan kesimpulan. Nah, etnomusikologi orang yang mempelajari musik dari perspektif
budaya. Apa yang perlu dilakukan? Sebelum turun ke lapangan atau melakukan fieldwork, alangkah baiknya perlu melakukan desk work. Untuk apa? Untuk mencari tahu objek ini apa sih? Tentang apa sih? Musik tradisi ini berbicara tentang apa sih? Musiknya seperti apa sih? Ada belum yang pernah meneliti musik ini? Nah, cari dulu. Ketika kita sudah mengetahui sebagian, mungkin ya 20-30% dari kesenian tersebut, agar apa? Agar saat kita turun ke lapangan tidak membawa tangan yang hampa atau kasarannya membawa otak yang kosong. Harus ada bayangan dulu seperti apa kesenian ini, seperti apa musik tradisi ini. Nah, ketika kita sudah memiliki bekal untuk turun ke lapangan, bekal ini bukan hanya bekal konsumsi ya, tetapi ilmu dari jurnal, web, buku-buku yang udah kita baca, baru kita turun ke lapangan. Nah, di lapangan kita memvalidkan data-data yang kita punya dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam buku, jurnal, atau di web. Kita langsung wawancara ke narasumber, merekam pertunjukan musik tradisinya, lalu ya mendeskripsikan pertunjukannya seperti apa. Karena musik tradisi, misalnya di Kalimantan ada pertunjukan sape. Pertunjukan sape ini dengan lagu yang sama, beda orang yang main atau bahkan beda tahun, pasti bentuk musiknya akan berbeda. Karena apa? Musik tradisi sedikit diajarkan menggunakan notasi atau penulisan not, entah itu not angka atau not balok. Musik tradisi diajarkan biasanya menggunakan secara lisan, dari mulut ke mulut. Nah, banyak perubahan-perubahan dari melodinya. Mungkin ibaratnya kalau dalam sape, teknik nyidatnya di bagian mana, pasti akan ada berbeda. Nah, tapi setidaknya ketika kita sebelum turun ke lapangan, kita sudah memiliki bekal mencari tahu seperti apa sih sape itu, alat musik dari mana sih, perkembangannya seperti apa sih, historisnya seperti apa sih, mungkin berapa senarnya, berapa nadanya, bagaimana cara memainkannya. Ketika kita turun ke lapangan, kita memvalidkan data yang kita punya, bahkan menambah data yang kita sudah punya dengan cara merekam pertunjukannya, mendeskripsikan pertunjukannya, mewawancara mungkin ketua sanggarnya, pemainnya, bahkan ketua adat. Nah, dari data yang semua kita miliki, kita kembali lagi ke dashboard. Itu mengolah data-data yang telah kita punya. Ingat, seorang etnomusikologi penelitian, kata Brunettel ini, lebih sekedar kunjungan standar ke sebuah kampung primitif. Saya menggunakan istilahnya Brunettel, yaitu kampung primitif. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar kunjungan, ya apa bedanya kita sama orang-orang yang berwisata atau wisatawan-wisatawan yang datang ke tempat-tempat baru seperti itu. Tapi etnomusikologi nggak hanya itu. Kita datang ke tempat baru, meneliti hal yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya kita mendapatkan data yang valid. Untuk apa? Untuk penelitian kita. Dari dashboard yang sebelumnya kita miliki, kita tambah dengan fieldwork, lalu kita kembali lagi ke dashboard. Untuk apa? Untuk memperkuat data agar penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan dan benar secara budaya oleh mereka-mereka yang. Karena apa? Etnomusikologi mempelajari atau meneliti musik-musik tradisi, tanda kutip, berlatar belakang budaya. Seperti itu. Nah, ada dua jenis pengumpulan data menurut Brunettel, yaitu pertama adalah penyelidikan etnomusikologis terhadap lingkungan sekitar. Ini ranah penelitian. Nah, ini ngapain? Nah, ini melibatkan perjalanan lapangan. Itu fieldwork yang tadi. Kedua adalah pengumpulan data dari media massa dan surat kabar. Ini tanpa melibatkan perjalanan lapangan. Nah, dari kedua jenis pengumpulan data ini, tadi fieldwork dan dashwork. Kalau melibatkan perjalanan lapangan, ini sudah pasti fieldwork. Tanpa melibatkan perjalanan lapangan atau mendapatkan data dengan media massa dan surat kabar, ini sudah pasti dashwork. Nah,
Alangkah baiknya untuk desk work dan field work komposisinya lebih banyak di field work. Kenapa? Karena dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, buku-buku yang udah ada sebelumnya, belum tentu masih berlaku di daerah tersebut. Misalnya, saya meneliti belian sentiu. Ada beberapa penelitian saya mengenai belian sentiu. Dari buku, dari jurnal mengatakan belian sentiu itu dilakukan beberapa hari, 2 hari, ada yang mengatakan 1 hari pun bisa. Ternyata ketika saya melakukan penelitian belian sentiu di Desa Jahap, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong, ternyata bisa dilakukan sampai 4, 5, bahkan 8, 16 hari, tergantung pasiennya yang akan melakukan belian sentiu atau pengobatan tradisi Dayak Benua ini bisa nggak mampu mengumpulkan bahan-bahannya nggak, bahan-bahan untuk sesajen-sesajennya. Kalau nggak bisa, waktunya akan mundur. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya kita perkuat sebagai seorang psikologi pada ranah field. Karena apa? Data lapangan setiap orang pasti berbeda. Apalagi tahunnya berbeda. Misalnya pun ritualnya, dari ritual A, dari prosesi A, B, C, D, pasti nggak akan berubah kalau ritual-ritual. Tapi pasti ada yang berubah, mungkin sesajennya, mungkin pembacaan mantranya, mungkin ada orang-orang yang datang, orang yang sakitnya apa, pengobatannya seperti apa, orang yang kena sakit apa, harus bawa sesajen apa. Nah, itu kan ada perbedaan. Makanya sebagai seorang etnomusikolog, kita harus menguatkan data pada ranah fieldwork. Kerja meja, desk yang tadi adalah desk saat kita membaca media massa segala macam, jurnal segala macam. Tapi ketika kita sudah mendapatkan data di media massa, desk pertama, lalu kita turun ke lapangan fieldwork, lalu kita olah semuanya itu kembali lagi ke desk work. Desk work point kedua adalah bagaimana kita meramu semuanya itu, info dari media atau internet, info dari narasumber, video, wawancara segala macam, kita olah menjadi sebuah penelitian. Seperti itu. Nah, 2 pendekatan utama untuk kerja lapangan. Yang pertama, menekankan pada konsep pengumpulan. Pengumpulan apa sih? Nah, menekankan pada karya musik dan dibawa ke laboratorium. Laboratorium di sini maksudnya desk tadi ya. Pak, saya nggak punya laboratorium. Mas, saya nggak punya. Ya kan kerja di kamar kos-kosan itu bisa. Istilahnya seperti itu kan. Nah, fokus juga pada informan saat pengumpulan data. Karena apa? Yang tadi saya katakan, narasumber itu sangat penting. Dan perlu diingat, mencari narasumber atau menentukan narasumber itu nggak sembarangan. Misalnya ada pertunjukan seni tradisi kuda lumping, lalu kalian wawancara ke penjual satenya atau pedagang di situ yang lagi berjualan, ya nggak akan tahu. Langsung tanya ke pemainnya, ke pemusiknya lah, atau ke pemilik sanggarnya atau yayasannya. Itu akan lebih penting. Lalu kedua, menekankan pada pengalaman terhadap suatu budaya musik secara keseluruhan. Musik sebagai perilaku. Perlu diingat, etnomusikologi tidak hanya meneliti musiknya saja. Kalau meneliti musiknya, meskipun itu musik tradisi, tapi kita fokus ke musiknya saja, lalu kita mentranskripnya dengan notasi angka atau notasi balok, bedanya kita dengan musikologi apa? Nah, yang membedakan kita adalah kita meneliti musik tradisi, lalu kita juga melihat budaya yang ada di sana, budaya orang-orangnya. Nggak hanya budayanya saja, tapi perilaku secara sosialnya seperti apa, kehidupan masyarakat seperti apa. Kenapa musik ini dimainkan pada acara ini atau acara kematian? Kenapa musik acara kematian tidak boleh dimainkan di acara pernikahan? Atau mungkin ada acara musik yang dimainkan pada acara kematian, dimainkan juga di acara pernikahan. Itu kenapa? Budayanya seperti apa? Bagaimana perilaku orang-orangnya? Gimana perilaku masyarakatnya? Bagaimana bahkan perilaku musisinya sendiri seperti apa? Nah, itu perlu kita teliti. Apa sih? Kenapa kita harus melihat musik sebagai perilaku? Kalau kata Bruno Nettles itu wujud pelestarian karya tradisi.
Karena semakin hari orang-orang akan meninggalkan musik tradisi. Apalagi anak muda sekarang lebih suka bermain musik modern, bahkan IDM-an kan, seperti itu. Nah, ini perkataan dari Brunettel yang paling saya sukai, yaitu penelitian lapangan meliputi pembentukan hubungan personal antara peneliti dengan masyarakat yang musiknya ingin ia rekam dan pemikiran-pemikiran tentang musik yang ingin ia ungkap. Maksudnya seperti apa? Seorang etnomusikologi datang itu tidak hanya langsung meneliti. Nah, kita harus memiliki ikatan secara emosional yang baik. Agar apa? Agar kita sebagai peneliti atau sebagai etnomusikolog dapat dekat kepada narasumber atau pemilik budaya tersebut, agar pemilik budaya ini dapat secara leluasa menceritakan budayanya sendiri. Dan kita ketika sudah meneliti tidak hanya Pak sudah ya, Bu sudah ya, makasih banyak, sudah tinggalkan, enggak ada. Tapi kita memiliki tanggung jawab bagaimana menghidupi musiknya, bagaimana melestarikan musiknya dalam bentuk penelitian. Sehingga kita harus memiliki hubungan emosional yang dekat antara peneliti dengan narasumber, bahkan masyarakat pemilik budaya setempat. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.